Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Haitun Nufus di sini akan memaparkan mengenai metode penelitian hadis. Seperti yang sudah diketahui, hadis merupakan sumber rujukan kedua umat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis juga sebagai bayan atau sebagai penjelas dari Al-Quran itu sangat berpengaruh terhadap hukum-hukum di kehidupan manusia. Oleh sebab itu, meneliti suatu hadis adalah sebuah keharusan yang perlu dikaji, diteliti, karena hadis itu sendiri sebagai penjelas. Jadi kita sebagai cendekiawan atau sebagai pelajar yang notabene adalah menggeluti hadis, maka sangat diwajibkan untuk kita meneliti dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita beralih kepada pengertian dari metode penelitian hadis, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih arti dari sanad dan juga matan. Nah, sanad di sini merupakan suatu alur jalannya periwayat hadis dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir, sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan matan adalah isi pokok atau kandungan dari suatu hadis itu. Jadi sederhananya begini, metode penelitian hadis atau penelitian hadis itu adalah upaya untuk mengetahui atau mengkritisi sanad ataupun matan dari hadis-hadis Nabi gitu, sehingga kita bisa mengetahui apa sih fungsi dari atau apa sih tujuan dari meneliti hadis itu sendiri. Ada banyak sekali ulama atau cendekiawan muslim yang terutama yang bergelut di dunia hadis itu mempunyai metode-metode sendiri. Di sini saya akan menyinggung metode atau langkah-langkah penelitian hadis menurut Syuhudi Ismail. Menurut beliau, metode atau langkah dalam meneliti suatu hadis itu yaitu ada 3. Yang pertama, tentunya melakukan takharijul hadis atau mencari asal-usul hadis tersebut. Yang kedua yaitu meneliti sanadnya, dan yang terakhir yaitu meneliti matanya. Takhrijul hadis itu sendiri yaitu mencari tahu asal-usul dari suatu hadis, juga mencari tahu periwayat, ada berapa periwayat yang syahid, ada berapa periwayat yang mutabi, dan juga sebagainya. Itu kita bisa lihat bisa lihat melalui metode takhrijul hadis. Yang kedua yaitu meneliti sanadnya. Di sini tuh meneliti sanad maksudnya itu meneliti secara pribadi apakah periwayat tersebut itu mempunyai atau termasuk ke dalam syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama terdahulu, yaitu menjadi periwayat yang lebih. Juga mencari tahu apakah terdapat jar wa ta'dil dari periwayat tersebut. Bisa jadi kritisan atau kritik dari para ulama-ulama terhadap riwayat hadis tersebut. Dan juga bisa dilihat dari apakah sanad tersebut itu bisa bersambung sampai kepada Nabi atau bahkan terputus jalur periwayatannya. Dan yang terakhir yaitu meneliti matan hadis atau isi dari hadis tersebut. Di sini para pengkaji hadis atau para peneliti hadis itu berusaha mencari tahu apakah matan tersebut bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis yang lain, atau bahkan sejalan dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang lain. Di sini para peneliti
hadis itu dianjurkan atau diwajibkan meneliti kandungan dari matan itu atau isi pokok dari matan dari hadis itu sendiri. Karena jika sanad itu sahih bisa jadi matannya tidak sahih, atau sebaliknya bisa jadi matannya sahih tapi sanadnya tidak sahih. Maka di sini diperlukan penelitian yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari metode penelitian hadis. Sedangkan untuk yang selanjutnya, apa sih objek dari penelitian suatu hadis? Tentunya objek utama dari penelitian suatu hadis itu yaitu berupa sanad dan juga matan. Nah dan untuk objek formanya, yang pertama itu ada yaitu ketepatan nisbah atau ungkapan dari matan. Uji validasi bahasa matan atau uji teks redaksi dari sebuah matan hadis. Dan yang terakhir yaitu menguji taraf koherensi yang terkandung dalam matan hadis. Itu sedikit penjelasan mengenai objek dari penelitian hadis. Langsung kepada poin selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian suatu hadis. Nah, tujuan utama dari suatu penelitian yaitu menurut beberapa sumber ada 3. Yang pertama ada penemuan, yang kedua pembuktian, dan yang terakhir ada pengembangan. Maksud dari penemuan di sini itu misalnya ketika ada mengkaji hadis atau cendekiawan hadis yang bagaimana sih metode meneliti atau memahami hadis yang baik dan benar sesuai dengan zaman yang sekarang sudah modern gitu. Yang kedua yaitu pembuktian. Pembuktian di sini menjelaskan apakah status atau kualitas dari suatu hadis tersebut. Apakah hadis itu masuk ke dalam hadis yang sahih, hasan, atau bahkan yang dhaif. Sunnah Nabi SAW, sehingga perlu adanya penelitian